petani pemula yang berani menanam melon. Padahal menanam melon ini kan kerjaannya sangat ruwet, terus harus ilmunya harus juga tahu. Cuma Mas Bakir ini nekat tanya-tanya akhirnya bisa berhasil seperti ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, di mana Anda berada? Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Apik. Kali ini saya berada di lahan melon Rock Melon RI1 miliknya Bapak Bakir. Ini populasi tanaman sekitar 1.400 tanaman yang sangat bagus, masih hijau royo-royo. Beliau adalah petani pemula, petani yang baru pertama kali nanam melon, teman-teman. Baru pertama kali tanam, tapi bisa dibuktikan bahwa melonnya sebagus ini. Ini usia 55 HST, sudah sebesar ini buahnya, daun masih hijau seperti ini. Katakanlah kalau untuk pemula tanaman sebagus ini sudah 2 jempol untuk Bapak Bakir ini. Gimana kiat suksesnya beliau, cara beliau bertani? Langsung saja kita masuk sesi wawancara. Ya Sobat Tani, kita langsung wawancara langsung dengan pemilik kebun melon ini. Silahkan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir, alamat Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang. Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Ya teman-teman, Bapak Bakir ini termasuk petani pemula yang baru pertama kali tanam melon, tapi tanamannya nggak nyangka bisa sebagus ini, teman-teman. Ini buah melon sekitar 4 kilo ini, beratnya 4 kilo, dan 2 buah ini hampir 4 kilo semua beratnya. Ini satu pohon bisa berbuah 2, rata berbuah 2, beratnya di atas rata-rata 3 kilo ke atas. Kita langsung tanya-tanya bagaimana trik tip agar seorang pemula bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini. Sekarang saya ingin pertama menanyakan, sebagai pemula, Mas Bakir ini awalnya tertarik menanam melon ini melihat apa, dikasih tahu tetangga apa gimana untuk awal bertani melon? Untuk awalnya saya melihat teman saya di sebelah ini, tetangga menanam ya, akhirnya tergiur menanam juga. Sekarang untuk dasaran yang Mas Bakir gunakan ini apa? Pupuk apa saja untuk dasarannya? Untuk pupuk dasarannya saya menggunakan kotoran sapi. Nah, setelah itu dicampur dengan kotoran ayam, tapi kotoran ayamnya dibakar. Setelah dibakar baru dicampur. Jadi untuk dasaran beliau menggunakan kohe sapi dan kohe ayam, tapi sudah dibakar. Jadi aman ya dari pantogen yang merugikan kalau sudah dibakar. Untuk kimianya, untuk dasaran menggunakan pupuk apa? Untuk pupuk kimianya menggunakan KSP 36 dengan Poska Plus. Jadi beliau untuk dasarannya beliau menggunakan SP36 sama Poska Plus untuk dasarannya. Sekarang masuk fase penanaman. Sebelum tanam, Mas Bakir tidak pernah melakukan kocor apa saja? Tidak pernah ada perlakuan untuk tanah? Tidak ada. Jadi tidak dicukupkan dengan pupuk yang tadi. Tidak menggunakan M4 atau apa. Beliau langsung tanam. Setelah tanam, usia berapa hari baru dilakukan kocor atau pupuk pertama? Setelah umur 7 hari. 7 hari setelah tanam baru mulai pengocoran menggunakan Maroke MAP. Jadi beliau 7 HST beliau baru melakukan pengocoran menggunakan pupuk MAP Maroke. Itu saja yang dipakai, Pak? Iya, itu saja. Untuk dosisnya habis berapa kilo untuk populasi 1.400 tanaman ini? Untuk dosisnya habis 3 kilo. Jadi beliau 7 HST beliau cuma menghabiskan pupuk 3 kilo untuk 1.400 tanaman. Cukup hemat ya teman-teman, tapi nyatanya sebagus ini tanamannya. 1.400 dibagi 3 kilo, jadi sekitar itulah
Teman-teman nanti bagi sendiri berapa mili per batangnya ini. Untuk pupuk keduanya fase vegetatif ini dikocor berapa hari lagi? Dikocor lagi setelah umur 14 hari setelah tanam. Berarti selang 1 minggu beliau kocor lagi dengan menggunakan pupuk yang sama. Jadi beliau tetap MAP. menggunakan pupuk MAP. Beliau cuma menggunakan MAP, dosisnya ditambah apa tetap Mas? Tetap 3 kilo. Jadi dosisnya tetap 3 kilo. Jadi selama fase vegetatif beliau cuma menghabiskan 6 kilo pupuk MAP Merauke. Cukup hemat, tapi hasilnya cukup mantap. Untuk perlakuan ginjik atau pupuk mentahan, Mas Bakir pernah melakukan pupuk mentah Menggunakan pupuk Posca sama KSP. berarti SP36 sama Posca untuk pupuk ginjeknya. Itu untuk dosisnya berapa sendok atau berapa gram? 1 sendok Per lubang tanam. Jadi beliau menggunakan 1 sendok makan per lubang tanam kira-kira 15-20 gram tuh. Masa generatif Mas Bakir ketika melon dari bunga sudah terbentuk buah seperti telur ayam, telur bebek, Mas Bakir melakukan pupuk apa saja untuk fase generatif? Untuk fase generatifnya saya menggunakan pupuk MKP 3 kilo, 2 kilo, MKP 2 kilo, sama Sigma kalsium 1 kilo, kalsium Sigma 1 kilo apa 2 kilo? 2 kilo, 2 kilo. Pas setelah itu KCL 2 kilo. KCL 2 kilo. Jadi beliau fase generatif, fase awal pembuahan, beliau menggunakan MKP 2 kilo, Sigma kalsium 2 kilo, sama KCL 2 kilo. Jadi 6 kilo semua ya, fase awal masa pembuahan. Setelah masuk masa pembuahan ini, ingin menanyakan mengamankan daun Mas Bakir. Daun sekarang usia berapa ini tanaman ini? usia 55 HST. 55 HST. 55 daun masih hijau seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri kondisi daun masih hijau seperti ini. Alhamdulillah. 55 HST. Untuk mengamankan daun agar tetap hijau seperti ini, fungi atau insek apa saja yang sebagai pakai? Saya menggunakan Ditan sama Ridomil, Diten sama Ridomil, Antrakul sama Folikur. Antrakol sama Folikur. Jadi Ditan di mix dengan Ridomil, Antrakol sama Folikur. Itu untuk interval semprotnya, spraynya berapa hari sekali itu? 2 kali sehari. Maksudnya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti sekarang spray, besok libur, besoknya lagi spray lagi. Di spray selang-seling sama Antrakol Folikur. Berarti beliau cara mengatasi agar jamur tidak masuk, 2 hari sekali beliau spray. Pertama menggunakan Ridomil sama Diten, terus di rolling spray berikutnya menggunakan Antrakol sama Folikur. Itu saja untuk mengamankan keriting Mas. Biasanya varietas melon ini, Rock Melon RI1 ini memang bagus, performa buahnya bagus, memang rasanya manis. Cuma kekurangannya melon ini tidak tahan terhadap virus keriting. Itu apa saja untuk mengatasi keriting? Kok kayaknya hampir 95% ini aman dari keriting. Untuk itu saya menggunakan Dimolis, di mix dengan Ditan sama Ridomil. Oh, jadi setiap kocor, setiap spray, Mas Bakir menggunakan Ridomil, Diten, di mix. Untuk inseknya beliau menggunakan Dimolis. Jadi untuk inseknya menggunakan Dimolis. Cuma itu saja. Ya. Habis berapa botol? Habis 2 botol nggak habis. 2 botol nggak habis. Untuk tanaman 400. Masuk akal ya. Hemat banget. Jadi 1 tangki itu cuma dikasih berapa tutup? 1 tangki 1 tutup
botol dimolis. Satu tangki teman-teman, Mas Bakir cuma menggunakan satu tutup untuk insect demolisnya untuk mengamankan keriting. Itu spraynya, setiap spray Mas Bakir selalu ikutkan itu ya? Ya. Sampai usia berapa ya? Sampai usia 45. 45 setelah pangkas pucuk baru berhenti. Beliau cuma menggunakan 2 botol teman-teman, 1400 tanaman beliau cuma menghabiskan 2 botol demolis. Nggak masuk akal ya, tapi keriting aman, daun aman, buah melon sebesar ini nggak masuk akal kayaknya. Kalau untuk petani pemula bisa sebagus ini, nggak masuk akal. Apa mungkin dari faktor tanah yang bagus di sini? Mungkin ya, karena ini lahan baru, lahan baru, jadi belum terkontaminasi. Iya. Cuman bekas kacang tanah. Kacang tanah. Ini daun sebagus ini, padahal yang sebelah sini ada tanaman cabai yang sudah usianya tua, tapi masih aman ya keriting ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang triknya, ini melon net, Mas Bakir, net sebagus ini untuk mengamankan net yang kadang-kadang melon tuh ada yang net cakar ayam. Itu Mas Bakir stay-nya atau tidak pernah melakukan pemupukan dari usia berapa sampai berapa agar net aman? Dari usia 35. Anggap pupuk pertama kan masuk 35 biasanya fase generatif. Iya. Dari 35 sampai itu umur berapa lagi tuh baru melakukan pupuk generatif kedua itu? Iya. Apa saja pupuknya yang kedua kalinya itu? Tetap sama? Untuk pupuk generatifnya iya. 1 kali. Baru 1 kali? Bener. Ini 1 kali sudah. Jadi umur 36, anggap 36, 37 sama pupuk. Setelah itu Mas Bakir stay sampai sekarang ya, belum melakukan pupuk generatif kedua. Jadi rencana kapan pupuk? Besok atau lusa pembuatan terakhir. Untuk dosisnya tetap apa ditambah apa gimana? Tetap ya. KCL 2 kilo, Sigma 2 kilo, MKP 2 kilo. Jadi teman-teman, baru 1 kali pupuk masa generatif buah sudah sebesar ini, kayak nggak masuk akal. Apa mungkin Ponska Plusnya itu yang ngaruh ya? Jadi pupuk dasarnya yang bagus, pupuk dasarnya kuat, jadi buah bisa sebesar ini. Ini ada 4 kilo lebih, sekitar 4 kiloan. Kayak nggak masuk akal. Tapi nyatanya seperti ini teman-teman. Tanaman bagus, buah besar-besar, cuma hemat sekali sistem hematnya. Ternyata petani melon itu tidak usah ambisi pupuk terlalu banyak ya. Iya. Cukup pupuk standar, tapi tanah bagus, tanaman bagus, sudah bisa menghasilkan buah melon sebagus ini, sebesar ini. Karena pengalaman saya, referensi, ternyata unsur hara yang diambil di tanah itu hanya seperberapa persennya itu. Ternyata yang menjadi pembesaran buah ini ada udara dan air. Jadi unsur hara yang diambil tuh sedikit memang dari unsur hara yang di tanah itu. Ini yang kebanyakan udara, fotosintesis dari daun, sehingga kalau daun sudah rimbun lebat besar seperti ini, maka buah bisa besar maksimal teman-teman. Kalau daun sudah jelek, bisa dipastikan tanaman akan kecil, buahnya tidak bisa besar maksimal. Untuk kendala Mas Bakir, kendala sebagai petani melon awal, kesulitan yang dialami Mas Bakir ini apa untuk petani melon? Alhamdulillah untuk kendalanya tidak ada. Tidak ada kendala ya? Ya, cuman agak bingung lah, soalnya petani pemula ya harus nggak perlu bertanya, malu sama yang maksudnya harus nggak perlu bertanya, tanya sama yang lebih profesional dalam pertanaman melon. Berarti kuncinya beliau tidak ada kesulitan, cuma beliau ketika ingin melakukan pengocoran apa selalu tanya terus, tanya ke temannya yang sudah pengalaman bertani. Ya benar. Kalau ini saya rasa ini
mulai sudah ada banyak yang terserang layu. Ini Mas Bakir sudah pernah melakukan spray untuk bakterisida kayak Agrep dan Nodrok? Belum. Belum pernah. Mas Bakir tahu apa belum tahu untuk masalah bakterisida ini? Belum tahu, Mas. Belum tahu ya. Jadi teman-teman, ini Mas Bakir belum pernah melakukan spray Agrep dan Nodrok. Jadi teman-teman yang pemula, untuk mengamankan tanaman melon tuh biasanya serangan itu usia 50 ke atas, 45 ke atas itu sudah rawan-rawan terserang bakteri. Jadi layu bakteri itu seperti ini tanaman ini. Ini kalau siang hari seperti ini layu. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri, layu bakteri. Teman-teman bisa menggunakan Nodrok. Nodrok itu biasanya bahan aktifnya tembaga oksida. Jadi teman-teman spraynya itu tunggal, nggak boleh dicampur dengan apapun yang lain, fungi atau insek yang lain, tunggal saja. Kalau Agrep teman-teman bisa campur, antrakol bisa, dimix dengan insek juga bisa. Jadi tapi Mas Bakir ini tidak pernah melakukan spray Agrep dan Nodrok, sehingga ada yang sebagian cuma berapa ya, 0,5% lah yang terkena layu bakteri ini. Untuk kedepannya persiapan Mas Bakir untuk tanam melon harus mempunyai dua bahan aktif ini, Nodrok sama bakterisida yang Agrep ini, untuk mengamankan, artinya sebagai biotik tanaman lah untuk mengamankan dari serangan layu bakteri. Ini kalau tanaman 1500 ini kira-kira dapat berapa ton? 5 ton. Kalau melihat dari ukuran buah seperti ini, 5 ton bisa teman-teman. Saya nyampe 5 ton Untuk 1500. Untuk 1500 ini. Untuk modal Mas, sekarang tanya modal awal Mas Bakir yang keluarkan untuk tanaman 1500 ini, kalau dia dilihat dari funginya terus pemupukannya, kayaknya hemat-hemat terus. Habis berapa juta ini? Untuk tanaman 1400 emang untuk modalnya sekitar 10 jutaan dengan ongkos tukang membuat bedengan. Jadi ongkos tukang buat bedengan sama mulsa, lanjaran, semuanya ini 10 jutaan. 10 juta teman-teman. Kalau harga melon ini 8.000, rok melon seperti ini, misalnya supermarket ambil di lahan itu sudah 8.000 per kilo. 1 ton saja sudah bisa 8 juta. Kalau 2 ton sudah 16 juta. Jadi untungnya 3 kali lipat kayaknya ini Mas Bakir ini. Alhamdulillah ya Mas Bakir. Alhamdulillah. Amin. Semoga sampai 5 ton. Amin. Semoga tidak ada kendala. Terima kasih Mas Bakir atas informasinya. Petani pemula yang berani menanam melon, padahal menanam melon ini kan kerjaannya sangat ruwet, terus harus ilmunya harus juga tahu. Cuma Mas Bakir ini nekat, tanya-tanya, akhirnya bisa berhasil seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bakir atas informasinya. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Ya teman-teman, sampai disinilah video tentang wawancara tentang melon, rok melon punya Mas Bakir ini. Sangat bagus, mantap sekali. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.